Recording in progress. Komunitas KPFI yang saya hormati, tim S5 dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Dr. Iqbal yang saya hormati, peserta S5 Bek 3 S5 Bek 3 dan para peserta dan background dari S2, S3 maupun dosen. Saat ini kita akan coba masuk dalam materi yang akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Iqbal. Akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama Dr. M. Iqbal, program studi Akidah Filsafat Islam, jabatan akademik lektor 3D, pendidikan S3, tahun akademik 2000. Untuk karyanya yaitu 2019 diskusifikasi oleh Living, kedua 2019 pendekatan kontemporer dalam religi jurnal studi agama, 2017 filsafat sebagai hikmah kontes, 2017 filsafat sebagai hikmah kontes, 2000 artikel dan buku, 2006 teori, 2000 ilmu dalam esensial, dan filsafat ilmu esensial, 2015 makna beragama al jurnal refleksi, 2015 makna beragama menurut Immanuel Kant, dan karyanya yaitu beliau 2017 pemateri dalam workshop penulisan untuk jurnal teragregitasi, 2017 pemateri dalam orientasi akademik mahasiswa baru semester Gansal, 2016 pemateri sensi dalam sekolah filsafat seni membangun logika laboratorium filsafat hikmah, 2016 pemateri seksi dalam sekolah filsafat seni membangun logika, 2016 pemateri Sekolah Pemikiran HMI Kumisyarat Fakultas Usuluddin Sunan Kalijaga. Terus pemateri sesi ketiga dalam Sekolah Filsafat Seni Membangun Logika. Dan 2015 memberi materi dalam diskusi bulanan Laboratorium Filsafat Agama judul Kritik Nalar Muhammad Abdi. Itulah singkat kurikulum dari Pak Iqbal. Langsung saya akan coba prolog berbicara pada tema besar hari ini, yaitu etika Islam dalam masyarakat 5.0. Sebenarnya di antara semua yang paling unik di dunia ini menurut René Descartes yaitu manusia. Manusia punya dua unsur sekaligus, eksistensi, rasionalitas, mekanisme mesin, rasionalitas, akal budi, panca indera. Keistimewaan manusia dalam filsafat Islam, al-kumuran manusia, ada tujuan, ada tugasnya. Makomnya manusia itu yaitu akal dan budi, mujin manusia. Nah, berbicara pada etika Islam dan masyarakat, kita berbicara pada revolusi industri. Saat ini kita memasuki revolusi industri 5.0. Sebelum berangkat dari revolusi 5.0, kita akan melihat pada revolusi industri titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Perkembangan zaman itu semakin berkembang. Ya, bagaimana kalau menurut kacamata Thomas Aquinas, yaitu berpikir dalam berfilsafat akan berkembangan zaman. Nah, saat ini yang terjadi ialah perkembangan zaman itu telah berkembang secara ilahiyah, yaitu masyarakat modernitas berkembang secara akal budi pekertinya. Tetapi saat ini kekurangan dari manusia berpikir itu, saat ini perkembangan zaman itu melihat pada spiritualitas. Spiritualitas yang kekurangan pada manusia hari ini mengembangkan ketimpangan yang terjadi, sehingga bagaimana perkembangan filsafat ini sangat penting untuk mengukur kemajuan zaman. Kemajuan zaman itu akan menjadi lebih fleksibilitas dan perkembangan akan ketemu pada titik nilainya itu sendiri ketika kita berpikir secara berfilsafat. Dalam berfilsafat inilah berpikir, dalam metode berpikir akan menemui akar-akarnya.
Mungkin itu prolog dari saya. Kurang lebihnya untuk selanjutnya Pak Iqbal, waktu pemaparannya 60 menit. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Iqbal. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat karena ada miss sedikit. Ini kebetulan saya juga di Nayan ini di Padma. Mas Edi minta tolong mic-nya yang di Mas Edi dimatikan. Oke, biar Pak. Supaya enggak feedback. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diberi topik agak unik ini karena biasanya topiknya tentang filsafat Islam ya, tapi ini Islamic ethics. Awalnya kemarin topiknya tentang sains dan etika dalam masyarakat Society 5.0. Tapi kemudian saya mengusulkan kalau sains nanti saya tidak terlalu banyak tulisan tentang sains, belum ya. Bagaimana kalau dibahas tentang etika? Akhirnya disetujui, maka topik kita pada pagi hari ini tentang Islamic ethics dan Society 5.0. Oke, kita tolong next. Bentar, saya pelan-pelan. Ya, ada tiga bagian dalam presentasi saya kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu masyarakat 5.0 itu, karena ini baru sebenarnya ya. Belum banyak institusi yang membahas ini karena kita biasanya masih di era disrupsi itu, di 4.0. Industrial Society 4.0, tapi sekarang sudah ada konsep baru namanya masyarakat 5.0. Lalu yang kedua nanti saya akan bahas tentang Islamic ethics, etika Islam. Lalu bagian yang ketiga apa tantangan dan ancaman atau bagaimana ini Islamic ethics ini, etika Islam ini menghadapi masyarakat 5.0. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengenal dulu tentang revolusi peradaban manusia karena pada dasarnya banyak teori ya tentang peradaban, tentang perubahan-perubahan besar yang terjadi selama peradaban manusia ini. Misalnya kalau kita mengacu kepada teorinya Alvin Toffler ya, Toffler menjelaskan tentang ada 4 perubahan besar. Revolusi di sini diartikan bukan sebagai sebuah perubahan yang cepat, tetapi perubahan yang besar. Jadi dia menuliskan tentang 4 perubahan besar dalam peradaban manusia yang kemudian sekarang ini diistilahkan dengan Society 1.0, 2.0 sampai yang terakhir itu 5.0 itu. Saya kira teorinya Toffler ini menarik ya supaya kita bisa menempatkan sejarah peradaban manusia pada eranya masing-masing ini. Pertama misalnya dulu di masyarakat 1.0 itu peradaban manusia lebih menekankan pada aspek hunting and foraging. Era berburu ya. Era berburu itu manusia hidup mengumpulkan makanannya dari berburu binatang, kemudian masyarakat hidup secara nomaden, lalu peradabannya juga masih sangat lokal, bahkan juga masih sangat sempit ya. Cuman yang menjadi penting pada era itu adalah
manusia hidup secara harmonis dengan alam. Nah, kalau Bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman di sini pernah menonton film Avatar itu ya, film tahun 2000 berapa itu, 2009 saya kira. Avatar bukan yang Avatar Eng itu bukan yang komik, tetapi Avatar yang bagaimana orang menjadi avatar, dibuatkan avatar kemudian dia pikirannya itu ditransfer ke avatar itu. Nah, avatar itu menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang sangat selaras dengan alam, ya, harmonis dengan alam. Ini masyarakat society 1.0, masyarakat 1.0 itu. Lalu yang kedua, ada era pertanian, agricultural society. Era pertanian ini masyarakat hidup dengan pola bercocok tanam. Nah, karena masyarakat sudah hidup, peradaban manusia sudah mengenal cocok tanam, sudah mengenal alat-alat pertanian meskipun masih sangat sederhana, maka cara hidup mereka juga berubah. Dari dulunya yang nomaden, berpindah-pindah, sekarang mereka hidupnya mulai menetap, karena tidak mungkin orang bisa bertanam kalau masih berpindah-pindah. Tentu saja pada era agricultural ini, harga tanah tidak semahal sekarang ya. Orang bisa mengakui satu teritori sebagai wilayahnya itu. Ini era pertanian sudah berlangsung lama bahkan. Nah, yang ketiga ini, kita ini hidup di era industri sebenarnya. Efek industrial masih terasa sampai sekarang. Dalam filsafat pun, perkembangan filsafat di era industrial ini juga lebih marak ya daripada sebelum-sebelumnya. Masyarakat 3.0 itu atau yang dikenal dengan industrial society, bedanya dengan yang bercocok tanam seperti apa? Pada masyarakat agriculture, manusia belum mengenal mesin ya sebagai alat bantu yang digunakan untuk produksi secara massal. Atau manusia belum banyak mengenal mesin, tetapi masih alat-alat sederhana saja. Nah, di masyarakat industrial ini bahkan aktivitas bercocok tanam itu dilakukan dengan mesin. Nah, yang lebih penting lagi adalah munculnya pabrik-pabrik besar ya. Pabrik-pabrik besar, kemudian barang-barang diproduksi secara massal. Kemudian yang penting juga kita lihat society 3.0 ini nanti munculnya imperialisme dan kolonialisme ya di era ini, era industri ini. Nanti kaitannya dengan revolusi industri. Nah, revolusi industri yang kita kenal sekarang ini, yang masih berlangsung sampai saat ini dengan beberapa tahapannya itu merupakan bagian dari society 3.0 ini. Jadi industrial society. Nah, yang keempat, sebenarnya di periode yang keempat ini yang disebut sebagai information society, masyarakat informasi ya, era teknologi dan informasi, ini merupakan kelanjutan dari, berarti kemudian di era informasi ini industri tidak berkembang lagi, tidak, tetapi penyelenggaraan atau istilahnya itu pelaksanaan atau mekanisme yang dilakukan dalam industri itu sudah melibatkan informasi. Nah, yang lebih penting adalah di era yang 4.0 ini ada yang baru yang diciptakan oleh manusia, yaitu komputer dan internet. Komputer itu Bapak Ibu pertama sekali besarnya itu satu ruangan ya, 3x4 meter, itu besar sekali. Kemudian listrik yang digunakan juga ribuan watt itu. Kalau nggak salah saya ukurannya 4.000 watt itu. Tapi lama-lama kan kemudian mengecil komputer itu. Sampai sekarang kita mengenal laptop dan HP yang sangat kecil. Nah, era informasi ditandai dengan munculnya komputer pertama kali tahun 1900-an ya. Nah, terakhir kita sekarang dikenalkan dengan satu konsep baru oleh Jepang. Namanya masyarakat 5.0 atau yang disebut dengan super smart society, di mana teknologi menjadi bagian dari aktivitas dan eksistensi manusia sehari-hari.
Saya kira kalau hanya sebagai alat tidak menjadi masalah ya, tetapi kemudian teknologi ini menjadi determinan ya, menjadi penentu terhadap eksistensi manusia. Contoh yang paling sederhana saja, kalau kita tidak update status satu hari saja itu, kita dianggap sudah tidak eksis lagi. Nah, jadi super smart di society ini ditandai dengan penggunaan teknologi sedemikian rupa, kemudian munculnya dua ruang yang manusia sekaligus ada di ruang itu pada saat yang bersamaan. Itu ruang fisik dan ruang digital atau dunia fisik dan dunia maya itu. Yang kedua-duanya menentukan aktivitas dan eksistensi manusia. Nah, kalau sudah bicara eksistensi ini kan sudah bicara filsafat sebenarnya ya. Itu kira-kira teorinya tentang bagaimana peradaban manusia bergulir. Banyak teori sebenarnya ya. Misalnya Karl Marx juga punya teori lain tentang sejarah peradaban manusia itu, tapi saya kira yang paling mudah kita pahami yang ini, 1.0 sampai 5.0 ini. Kalau kita lihat ilustrasinya di halaman berikutnya itu, nampak ya, Economic and Social Innovation by Deepening of Society 5.0 ini, yang sebelumnya. Jadi ada panah menaik begitu, mulai dari munculnya peradaban manusia, ditandai dengan orang berburu rusa di sini, the birth of human beings. Jadi ini sudah sebelum Masehi ya. Kemudian abad ke-13 sebelum before century ini, sebelum Masehi. Orang mulai mengenal teknik cocok tanam. Kemudian manusia mulai hidup secara menetap begitu, tidak lagi nomaden. Kemudian berabad-abad berikutnya, abad ke-18 barulah muncul industri. Industri itu ditandai dengan tadi munculnya mass production atau produksi massal. Nah, sekarang di abad 20 kita mengenal masyarakat informasi yang munculnya komputer dan teknologi dan komputer itu. Lalu sekarang di abad 21 super smart society. Itu kira-kira teori yang berkembang tentang Society 5.0 ini. Bagaimana alur historisnya. Nah, berikutnya ada juga istilah lain itu, revolusi industri. Jadi revolusi industri itu bagian dari industrial society ya, industrial society. Jadi yang gelombang ketiga peradaban revolusi besar peradaban manusia. Nah, revolusi industri itu ada tahapan-tahapannya juga. Nanti dia bertemu dengan tadi masyarakat 5.0 istilahnya tadi itu. Paling tidak, menurut para ahli ada 4 tahapan yang terjadi sejak abad ke-18 itu, yaitu sepanjang revolusi industri tadi ya, yang berkait kelindan dengan society masyarakat 4.0. Jadi masyarakat 4.0, 3.0, dan 5.0 itu sebenarnya basisnya adalah di industri. Dikenalnya proses industri atau industrialisasi tadi. Nah, revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ya, sampai pertengahan abad ke-19, di mana ditemukannya mesin uap dan digunakannya mesin uap untuk proses produksi massal tadi. Mesin uap ini juga digunakan untuk menggerakkan kapal, bahkan ya untuk transportasi dan untuk segala hal yang sifatnya massal, besar dan massal itu. Tadi saya mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisasi itu juga masif terjadi ya ke belahan dunia ketiga karena proses tadi ini industrialisasi ini. Salah satunya apa faktornya? Penggunaan mesin uap ini. Konon kabarnya dulu orang Belanda itu kalau mau ke Indonesia ya itu butuh waktu 1 tahun. Tapi setelah menggunakan kapal yang digerakkan dengan mesin ini, waktu yang digunakan itu menjadi sangat sempit. Ya, bukan tidak lagi butuh 1 tahun, tetapi butuh 2 bulan saja. Hanya butuh 2 bulan di proses industri 1.0 ini. Kata kuncinya adalah mekanisasi. Jadi
proses produksi dilakukan secara mekanik dengan menggunakan mesin. Nah, yang industri yang kedua, industri yang tahap kedua 2.0 itu dikenal kemudian listrik ya, elektrifikasi. Jadi tenaga mesin uap tadi kemudian digantikan dengan tenaga listrik. Orang memproduksi tidak lagi hanya mengandalkan mesin uap, tetapi juga memproduksi dengan mesin-mesin yang digerakkan oleh listrik. Nah, yang menarik adalah ini, assembly line dan divisionisasi ini. Assembly line ini merujuk kepada proses lini produksi ya. Saya ambil contoh misalnya pabrik Ford itu, pabrik Ford di Amerika itu dulu konon ceritanya dia sejak tahun 1912 dia memproduksi satu buah mobil. Pabrik itu kalau mau memproduksi satu buah mobil itu membutuhkan 12 jam. Jadi butuh waktu 12 jam untuk merakit satu buah mobil. Dan itu dilakukan oleh satu orang. Jadi satu orang memproduksi satu mobil. Mulai dari merakit masang ban, kemudian masang kerangkanya, masang chassisnya, dan lain-lain itu. Jadi dilakukan selama 12 jam, jadilah satu mobil. 12 jam berikutnya juga begitu. Nah, masing-masing kerja merakit itu dikerjakan oleh satu teknisi. Nah, ini kemudian menjadi lebih mudah ketika dilakukan di era industri 2.0 ini. Dikenal kemudian apa yang disebut dengan lini produksi. Lini produksi itu pertama terjadi divisionisasi atau pembagian kerja ya. Satu mobil itu tidak lagi dirakit oleh satu orang, tetapi dirakit oleh banyak orang. Nama orang masing-masing sektor itu, masing-masing lini ini melakukan satu pekerjaan spesifik. Misalnya yang masang ban ya satu, kemudian yang merakit chassisnya itu satu, yang masang kompresornya satu, yang masang AC-nya satu, dan seterusnya. Ya, satu orang. Jadi satu mobil diproduksi di banyak lini. Nah, problemnya adalah kemudian bagaimana ini membawa satu barang yang sudah diproduksi di lini A ke lini B dan seterusnya ini. Caranya seperti apa? Dikenalah itu dengan roda berjalan ya, model roda berjalan. Kita bayangkan saja seperti kalau kita mau naik pesawat misalnya ke bandara, itu barang kita kan dimasukkan ke bagasi ya. Di bagasi itu kita masukkan di customer service-nya ya, di tempat tiket itu, kemudian barang kita kan dibawa tidak diangkat kan, tetapi dengan roda itu, dengan apa namanya itu ya, semacam roda berjalan begitulah. Nah, persis seperti itu kemudian. Jadi barang-barang diproduksi dengan model itu sehingga apa yang terjadi menghemat waktu ya, sangat menghemat waktu. Kalau dulunya Ford memproduksi satu mobil itu butuh waktu 12 jam. Nah, dengan assembly line ini, Ford memproduksi satu mobil itu hanya butuh 2 jam. Jadi terjadi penghematan waktu yang luar biasa kemudian. Ya, dengan assembly line dan divisionisasi ini. Nah, efeknya kemudian apa? Yang terjadi juga adalah terjadi spesialisasi pada masing-masing lini. Otomatis juga orang-orang yang dilibatkan dalam proses produksi itu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Itu efek dari elektrifikasi yang dipakai di era industri 2.0 ini. Nah, yang ketiga, pertengahan abad 20 terjadi revolusi besar lagi ya, yang tahap ketiga ini, otomatisasi dan globalisasi. Kalau dulunya hanya mengenal mesin uap dan listrik ini, bersamaan dengan munculnya society 4.0 tadi, masyarakat 4.0, dikenal kemudian atau ditemukan komputer, ya, komputer, kemudian internet, ya, lalu efeknya adalah kalau tadi untuk semua lini produksi itu dikerjakan oleh banyak orang, maka dengan komputer dan internet tadi dan robot terutama ya, satu lini produksi itu hanya dikerjakan oleh satu orang operator saja. Itu untuk otomatisasi. Jadi otomatisasi itu kan tergantikannya manusia sebagai
bekerja oleh mesin-mesin ya, yang digerakkan oleh komputer itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada jaringan yang luas yang dibentuk melalui dunia internet tadi, maka kemudian dikenal istilah globalisasi. Nah, kita sendiri mengenal istilah globalisasi itu kan baru abad akhir 20 ya. Akhir abad ke-20 di Indonesia ini. Baru 1900-an lah, kalau 1990-an lah saya kalau nggak salah. Ada istilah globalisasi dan marak-maraknya tahun 2000 awal di Indonesia. Padahal sebelumnya di dunia yang lebih maju sudah mengenal itu bagaimana komputer itu terjaring secara global di internet. Dan barang yang diproduksi kemudian juga bisa disebar ke berbagai belahan dunia ya, itu globalisasi. Apa efeknya? Misalnya kalau kita merujuk kepada pendapatnya seorang sosiolog Marxis, dia mengatakan bahwa yang muncul dalam globalisasi itu ternyata adalah ruang dan waktu menjadi semakin sangat terkompresi dan sangat mampat ya. Sempit sekali ruang akhirnya. Apalagi sekarang ini ya di industri 3.0 itu saja kita kalau mau ke satu daerah dulu misalnya kalau mau ke Belanda itu pada era sebelumnya mesin uap itu butuh waktu 2 bulan, maka di era globalisasi ini tidak lagi butuh 2 bulan, 1 hari sudah sampai. Ya. Padahal jauh sekali itu. Nah, itu otomatisasi dan globalisasi. Nah, perkembangan berikutnya dari revolusi industri adalah dikenalnya digitalisasi. Ini ada beberapa istilah yang sebenarnya kita akrab melakukan itu sehari-hari ya, tetapi istilahnya agak asing ya, terutama bagi para pelajar studi agama atau Islamic Studies. Apa yang digunakan itu pertama ada yang dikenal dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di perangkat-perangkat itu saling terhubung, kemudian ada artificial intelligence, ada Internet of Things ya, segala sesuatu dilakukan dengan internet. Misalnya sekarang kita ini saja pesan Gojek, pesan makan pakai internet semua kan, transfer sudah tidak perlu ke bank lagi, bayar listrik, bayar apapun sudah terhubung semuanya. Nyimpan data, kalau kita dulu nyimpan datanya juga masih di hard disk, sekarang kita bisa nyimpan data di cloud. Misalnya Zoom meeting ini bisa tersimpan di cloud, kita tinggal share link cloud-nya saja kalau tidak mau di-download. Meskipun nanti kalau butuh ruang yang lebih banyak tentunya ada ongkosnya di situ. Nah, kemudian ada istilah big data ini ya, bahkan konon kabarnya tahun berapa itu Presiden Amerika yang menang yang sebelum ini menangnya itu karena apa? Karena partai pendukungnya ya, pendukungnya itu berhasil mendapatkan data tentang kondisi pemilih di Amerika. Jadi dijual itu datanya itu. Nah, sama seperti yang kita hadapi di Indonesia ini, konon juga begitu katanya pemilihan yang dulu, karena datanya dijual. Nah, data dijual itu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga kemudian sangat bermanfaat untuk memunculkan strategi pemilihan. Itu big data. Nah, data kita itu kan tersebar sekarang ini. Saya juga kaget tadi itu data tulisan-tulisan saya kok bisa diakses dengan sangat mudah kan. Dan lain-lain itu big data itu. Nah, orang yang punya kemampuan untuk mengolah data itu tentu sangat komputerized semua ya, terkomputerisasi semua itu. Orang yang punya kemampuan tentang itu sekarang dia sangat dicari. Bagaimana mengolah big data. Nah, fase terakhir dari industri 4.0 ini, kata kuncinya tadi digitalisasi itu, terjadi penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Industri apapun itu, manufaktur dan bahkan jasa ya, semuanya digitalize sekarang. Bahkan koperasi aja sekarang itu terdigitalisasi. Termasuk juga pesantren-pesantren kita lihat sekarang sudah digitalize semua ya rata-rata, yang modern-modern itu. Jadi bayar syahriah itu atau bulanan sudah ada aplikasinya sendiri di komputer ya. Warung-warung kecil suatu saat pasti akan begitu. Kalau yang besar-besar sudah terdigitalisasi semua. Nah, itu industri 4.0. Yang industri 5.0 ini atau yang kita sebut dengan
Society 5.0 itu, teknologi menjadi bagian dari aktivitas dan eksistensi manusia. Tujuannya nanti katanya memanusiakan manusia dengan teknologi. Oke, jadi paling tidak kalau belum kita masukkan industri 5.0, paling tidak kita bisa masukkan fase-fase revolusi industri itu pada 4 tahap ya. Mekanisasi yang pertama, elektrifikasi yang kedua, otomatisasi dan globalisasi yang ketiga, kemudian yang keempat digitalisasi. Nah, yang digitalisasi dan globalisasi serta otomatisasi termasuk elektrifikasi ini masih terasa sekarang ya. Dan untuk mesin-mesin tertentu juga masih digunakan dengan mengandalkan tenaga uang sampai pada masa sekarang. Artinya saat ini kita meskipun hidup di dunia digital, tetapi di era dunia digital ya, tapi pada prakteknya juga kita masih merasakan efek revolusi industri sampai dalam kehidupan kita yang paling kecil saja masih kita rasakan itu. Kemudian di halaman berikutnya ada timeline-nya. Ini saya ambilkan dari Ruang Guru. 1.0 ada tahun-tahunnya di sini 1780 abad ke-18, kata kuncinya mekanisasi. Kemudian industri 2.0 kata kuncinya elektrifikasi tahun 1870 dimulainya abad ke-19. Abad ke-20 akhir terjadi globalisasi. Kemudian sekarang digitalisasi dan masa depannya itu smart society itu, personalisasi. Nah, gabungannya kalau kita gabungkan saya share screen saja ya. Tadi Mas Edi share screen nggak kelihatan sini. Ini gabungannya. Society 5.0 dan Industrial Revolution 4.0 ini. Jadi dia gambarkan dari awal ya, hunting society, masyarakat berburu, kemudian masyarakat agraris, industrial, information society, dan society 5.0. Yang Industrial Revolution ini bagian dari revolusi industri. Yang 1.0, First Industrial Revolution gitu ya, itu gabungan bagian dari revolusi industri yang ini. Ditandanya kan merah ini ya lainnya. Begitu juga dengan revolusi industri 2.0 itu, yang elektrifikasi. Nah, yang ketiga penggunaan komputer ini sudah masuk kepada masyarakat informasi ya, masyarakat 4.0 itu, Industrial Revolution yang ketiga. Penggunaan komputer, internet, lalu digitalisasi. Nah, digitalisasi ini menjadi ancang-ancang untuk masyarakat 5.0. Nah, mulai dari tahun 2019 ya, kalau saya tidak salah, atau 18-19 lah, itu mulai marak adanya internasional
Mohon maaf, putus barusan di Nayan ini. Hostnya juga terlempar ini. Mas Noval minta tolong, saya bisa share screen. Ada pakai sinyal ini aja, pakai sinyal. Ya, kita lanjut. Itu bukti nyata kalau kita sudah sangat tergantung kepada listrik dan digital ya, dunia digital ini. Aduh, sudah 2 edisi Estima ini juga berlangsung secara online. Oke, kalau kita lihat kembali di screen yang di-share oleh Mas Noval, tadi kita sampai ke industrial society ya, society 4.0 atau information society itu bagiannya di situ ada bagian revolusi industri 3 dan 4. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mulai kalau tidak salah mulai dari 2018 lah, mulai banyak muncul seminar-seminar atau conference di level internasional dan nasional di universitas-universitas yang mengistilahkan era ini sebagai era disrupsi ya, disruptif era. Era yang apa itu? Disruptif ya, yang antara ruang dan waktu sudah semakin sempit itu. Kemudian efeknya juga kemana-mana ya. Artinya sudah mulai muncul kesadaran di lingkungan akademik itu bahwa memang kita sudah berada pada era yang berbeda daripada era-era yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita dikenalkan dengan satu, sebentar. Sekarang kita dikenalkan dengan satu konsep baru ini dari Jepang. Jepang ini selain apa luar biasa ya, emang hari ini Indonesian Open itu dikuasai oleh Jepang juga di badminton yang masuk final nanti. Tahun 2017 Perdana Menteri Jepang yang bernama ini mengenalkan satu konsep baru di pameran CeBIT Hannover, Jerman. Pameran CeBIT itu pameran yang selalu diadakan di setiap musim semi di Jerman, pameran komputer ya, perkembangan komputer dan dunia digital. Tahun 2017 dia kenalkan itu, 2019 kemudian menjadi mind map di Jepang, mind map kebijakan internal Jepang. Kemudian direspon juga oleh negara-negara lain. Misalnya di Indonesia ini juga muncul konsep Making Indonesia 4.0. Baru 4.0 ya di Presiden Jokowi itu. Kalau di Jepang 2019 sudah 5.0 dia. Nah, apa kata kunci dari 5.0 ini kata dia? Dia human centered society. Jadi masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang berpusat kepada humannya, kepada manusianya. Yang menyeimbangkan antara that balance economic advancement with the resolution of social problem. Jadi yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian persoalan-persoalan sosial. Tidak ada unsur atau faktor ekonomi dan unsur sosialnya di situ. Dua-duanya diseimbangkan di dalam sebuah sistem that highly integrates cyberspace and physical space, yang menekankan kepada pengintegrasian antara dunia digital, cyberspace, dunia maya, dengan physical space, dengan dunia fisik ya. Jadi kalau kita lihat apa pengertian sederhana dari sini,
5.0 itu merupakan jawaban bagi keresahan banyak orang ya. Bagaimana proses otomatisasi dan mekanisasi di dunia industri itu mengancam kesejahteraan dan eksistensi manusia. Artinya begini, contohnya dalam lapangan kerja saja. Kalau dulu, kalau kita mau kirim uang lewat bank, kita lakukan itu melalui teller. Maka di setiap bank butuh banyak orang yang berposisi sebagai teller. Dan setiap bank juga butuh banyak gedung untuk digunakan sebagai kantornya teller tadi. Ya teller ya, yang bekerja di bank itu. Tetapi sekarang karena ada proses digitalisasi sedemikian rupa, maka ada kekhawatiran di banyak orang ya, terutama masyarakat maju, bahwa peran-peran manusia suatu saat akan digantikan oleh mesin-mesin dan robot-robot. Ya, sudah banyak film fiksi juga yang diproduksi untuk itu, yang menunjukkan bahwa bagaimana manusia menjadi terancam oleh produknya sendiri, oleh robot-robot dan mesin-mesin tadi itu. Nah, karena ketakutan tadi, maka masyarakat 5.0 ini konsep utamanya ditekankan pada human centered society. Jadi masyarakat yang menekankan yang memusatkan pada aspek manusianya, bukan aspek mesinnya. Jadi maunya menjawab tadi ya, kekhawatiran akan hilangnya humanitas tadi itu, kemanusiaan tadi. Maka masyarakat 5.0 menekankan pada aspek manusianya, bukan mesinnya. Tapi yang bagaimana yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan problem-problem sosial. Maksudnya seperti apa itu? Bagaimanapun juga saya setuju dengan model cara baca Marxian ya, bahwa apapun tindakan manusia secara sosial itu saat ini digerakkan oleh faktor ekonomi. Pasti ada faktor ekonominya di situ. Pasti ya, meskipun kecil tetapi pasti ada. Nah, kemajuan ekonomi itu menjadi penting, kemudian bagaimana roda itu tetap bergerak ya. Perkembangan kemajuan di bidang ekonomi itu menjadi determinan selanjutnya bagi berubahnya realitas sosial. Nah, misalnya sekarang kita mengenal istilah aplikasi ya, salah satu aplikasi yang kita kenal di era pandemi kemarin itu namanya Halodoc ya, di bidang kesehatan. Jadi untuk konsultasi ke seorang dokter, kita saat ini tidak harus melakukannya secara pertemuan fisik langsung, bukan face to face langsung, tetapi bisa melalui mengakses aplikasi itu. Ya. Kemudian konsultasi secara online sekarang juga dibuka ya, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ataupun lain-lainnya. Nah, problem sosial misalnya problem kesehatan tadi bisa diselesaikan tidak harus langsung di dunia fisik, tetapi bisa diselesaikan di dunia maya atau dunia digital. Maka masyarakat 5.0 tadi mengedepankan bagaimana menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan problem-problem sosial tadi itu dengan mengintegrasikan ruang-ruang maya dengan ruang-ruang fisik, ya, ruang maya dan ruang fisik ini. Artinya apa? Individu manusia itu diyakini di masyarakat 5.0 ini sekaligus pada waktu yang bersamaan berada di dua ruang, yaitu cyberspace and physical space. Nah, kesadaran terhadap dua ruang inilah kemudian yang memunculkan konsep 5.0 tadi. Menurut Abe, Perdana Menteri Jepang tadi itu, Society 5.0 ini ditujukan untuk menangani segala aspek masyarakat ya, seperti ekonomi, politik, pemerintahan, industri, kesehatan, mobilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Kita memang sudah melakukannya sekarang ini. Di Indonesia ini sudah bayar pajak sekarang tidak harus ke kantor pajak. Ya, isi aplikasinya sudah lewat internet. Kemudian bayarnya juga lewat internet juga bisa. Kemudian bahkan anak-anak mahasiswa sekarang mengisi mata kuliah apa yang akan diambil semester ini juga tidak harus datang ke kampus. Ya, jangankan pelaksanaan perkuliahan, ngisi KRS saja itu sudah bisa online sekarang. Ya, artinya dia pada saat yang bersamaan ya ada di cyberspace and physical space. Belum lagi media-media sosial yang lain.
Jadi segala persoalan di segala bidang itu akan diselesaikan dengan mengintegrasikan physical space and cyberspace ini. Itu Society 5.0. Kemudian menciptakan masyarakat di mana tantangan sosial yang sudah sebutkan tadi, sosial diselesaikan dengan memasukkan inovasi revolusi industri keempat. Misalnya apa? Internet of Things, ya, Internet for Things atau of Things biasanya disebut, kemudian big data, artificial intelligence, ya, menjadi industri dia. Menjadi industri yang menggerakkan roda ekonomi dan menjadi determinan bagi perubahan sosial. Oke, saya kira itu society, apa itu Society 5.0 dan Industrial Revolution 4.0 itu. Jadi memang ini konsep ya, tetapi pada nyatanya kita sudah ada di dunia yang sedemikian itu. Kita sudah saat ini ya, hari ini kita sudah hidup sekaligus di ruang fisik, juga sekaligus di ruang maya, ya, di cyberspace and physical space. Mau tidak mau itu sudah menjadi tantangan bersama. Kemudian bagian yang kedua kita bicara etik. Nah, ini etik ini eranya mana ini? Era society berapa titik kosong ini? 1.0 atau sudah 5.0? Yang kedua Islamic ethic ya, etika Islam. Saya fokus kepada Islamic ethic karena memang tidak pada etika agama-agama, tapi saya kira etika agama-agama yang agama samawi ya pada aspek etiknya itu hampir-hampir sama ya, tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada aspek teologinya saja. Di masyarakat umum juga meskipun beberapa masyarakat mengenal kode etik lokalnya, tetapi namanya norma-norma atau nilai-nilai etik yang berlaku universal itu tetap ada. Pertama, kita melihat apa itu etika ya, etos, ilmu tentang yang baik dan yang buruk, atau ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Etika ini menjadi bagian dalam kajian filsafat ya. Paling tidak ada empat unsur filsafat, 3 unsur filsafat yang terutama. Yang pertama adalah aspek ontologi ya, kemudian epistemologi dan aksiologi. Aksiologi itu bagiannya di situ nanti ada etika dan estetika. Jadi etika itu bicaranya tentang nilai karena dia bagian dari aksiologi. Apa kata-kata kunci dalam kajian etika? Pertama ada kata kunci nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma. Atau apa ya? Apa yang dianggap baik secara normatif dan dianggap buruk secara value ya, secara nilai. Apa nilai baik ya? Yang baik dan yang buruk menurut masyarakat itu seperti apa? Kemudian kata kunci berikutnya juga mengenai hak dan kewajiban moral. Karena ada hak maka ada kewajiban di situ. Selalu bergandengan ini. Yang berlakunya kalau etik itu di wilayah moralitas. Jadi hak dan kewajiban moral. Terakhir paling tidak ada juga kata kunci kebebasan dan tanggung jawab. Sifatnya juga moral. Itu etika. Jadi kalau kita bicara etika berarti kita bicara tentang nilai-nilai, tentang baik buruk ya. Beda kalau kita bicara di filsafat tentang epistemologi, kata kuncinya bukan baik buruk tetapi benar salah. Nah, kalau kita membahas aspek ontologi dalam filsafat, aspek metafisika, yang dibahas bukan baik buruk dan benar salah, tetapi yang dibahas ada atau tidak ada. Jadi etika ini membahas tentang baik buruk, bagian dari yang aksiologi. Sudah banyak saya kira buku-buku pengantar tentang etika berbahasa Indonesia dan apalagi yang berbahasa Inggris ya. Dan karena proses digitalisasi itu sekarang kita mengakses buku in English itu mudah sekali, mudah dan gratis itu. Beda dengan abad akhir 1900-an dulu ya. Atau sebelum tahun 2000 lah, itu sulit. Tahun 2000 saja masih sulit mengakses, sekarang sudah sangat mudah. Nah, paling tidak kemudian ada 3 pemandangan umum mengenai etika ini. Pertama, etika kita bisa maknai sebagai sistem nilai karena dia berkenaan dengan nilai-nilai dan norma-norma tadi. Nilai baik dan nilai buruk atau norma yang baik dan buruk. Maka etika bisa diartikan sebagai sistem nilai, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral. Menjadi asas dia ya, menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.
Karena dia berupa sistem nilai, maka coraknya juga normatif. Dan ini bisa kita temukan bahkan di dalam kelompok non-agama ya. Di masyarakat lokal, masyarakat tertentu saja, masyarakat Jawa misalnya, punya sistem nilai yang berbeda dengan masyarakat Makassar. Sistem nilainya berbeda. Sistem nilai di agama tertentu juga berbeda dengan agama yang lain. Sistem nilai di kelompok akademik tertentu, di Universitas UIN Sunan Kalijogo misalnya, mungkin berbeda dengan sistem nilai yang berlaku di Gajah Mada, dengan UMS, dan lain-lainnya. Itu coraknya normatif, tetapi setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat punya sistem nilai ini. Karena bersifat normatif biasanya tidak tertulis. Ya, tidak tertulis. Dia menjadi pengetahuan bersama. Nah, penelitian-penelitian di bidang antropologi ya biasanya mau menggali sistem nilai ini. Dilakukan untuk menggali sistem nilai ini. Namanya kalau di antropologi native point of view namanya. Cara pandang masyarakat lokal, masyarakat asli. Cara pandang itu pasti melibatkan baik dan buruk tadi itu, maka pasti melibatkan sistem nilai, etika. Yang pertama. Yang kedua, etika juga bisa dimaknai sebagai kode etik. Kode etik mahasiswa, kode etik profesi, kode etik penceramah, dan macam-macam ya. Itu kode etik ini sifatnya teknis dan praktis. Ya. Makan harus pakai tangan kanan misalnya, atau kalau kita berjalan kemudian ada orang yang sekelompokan orang yang sedang duduk atau satu orang yang sedang duduk, siapa yang mestinya mengucapkan salam terlebih dahulu? Yang berjalan. Ya. Itu kode etik itu. Dia sifatnya tidak normatif tapi praktis. Oke. Kode etik seperti itu. Kode etik ini juga menjadi pemanaan terhadap etika. Yang ketiga, etika juga bisa dimaknai sebagai atau diartikan sebagai ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang mengkaji tentang hak dan kewajiban moral. Ya, yang baik dan yang buruk menurut sistem nilai tertentu di masyarakat tertentu dikaji, dianalisis sebagai sebuah fakta moral. Nah, karena dia yang ketiga ini etika sebagai ilmu, maka sifatnya bukan normatif dan bukan praktis ya, tetapi sistematis ilmiah. Kajian etik itu sifatnya sistematis dan akademik dan ilmiah. Itu etika sebagai ilmu. Jadi nanti kalau kita bicara tentang etika, silahkan kita bisa menempatkan dulu etika yang kita maksud itu yang mana. Apakah praktis sifatnya, atau normatif, atau yang sistematis ilmiah. Kritis ya. Sistematis ilmiah. Ada yang sedang nyanyi itu. Bentar. Baik, kita lanjut. Karena nanti kenapa harus dibedakan ini? Sifatnya beda-beda ya. Satu sifatnya normatif tadi berupa sistem nilai baik dan buruk. Yang satu berupa sifatnya praktis ya, kode etik yang sifatnya praktikal. Harus itu sifatnya atau mesti atau sebaiknya. Tetapi sudah merujuk kepada tindakan praktis ya. Yang satunya lagi sifatnya ilmiah, etika sebagai ilmu. Nah, para sarjana misalnya atau peneliti-peneliti menempatkan kajian tentang etika itu biasanya di wilayah etika sebagai ilmu. Jadi sistem nilai digali tetapi dianalisis secara sistematis itu. Bagaimana dengan etika Islam? Slide selanjutnya. Di dalam kajian Islam ya, etika ini biasanya disebut sebagai akhlak, atau akhlak itu kalau secara bahasa berasal dari kata khuluq ya, bentuk pluralnya akhlak, bentuk singularnya atau singgalnya itu khuluq. Artinya apa? Kholaqa itu kaitan antara kata dalam bahasa Arab itu antara kata akhlak, kholik, makhluk, dan khuluq. Ya, semuanya berasal dari dari kata yang sama itu, kholaqa, itu menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada.
Nah, pada aspek keilmuannya, persoalan akhlak itu di dalam Islamic Studies dibahas di 3 wilayah yang berbeda, dalam 3 bidang yang berbeda. Pertama, persoalan akhlak itu dibahas sebagai bagian dari ilmu fikih. Jadi kalau di fakultas itu letaknya di fakultas syariah. Karena dia bagian dari muamalah, jadi fikih ya. Akidah, ibadah, dan muamalah. Fikih itu membahas soal salah satunya muamalah itu. Jadi persoalan akhlak itu dibahas pertama dalam Islamic Studies sebagai bagian dari wilayah fikih. Yang kedua, akhlak atau etika itu selain dibahas di dalam bidang ilmu fikih juga dibahas dalam filsafat. Namanya falsafah al-akhlak, filsafat akhlak atau filsafat moral dalam Islam. Nah, filsafat itu kalau di dunia Islam ada 2 variannya. Pertama yang bersifat teoritis namanya filsafat al-falsafah an-nazariyah. Yang kedua yang bersifat praktis, al-amaliyah. Yang praktis ini salah satu bagiannya adalah etika. Nah, etika sebagai bagian dari filsafat akhlak bersifat praktis ya, bagian dari filsafat praktis, penekanannya pada aspek individu, bukan pada aspek sosial, bukan pada aspek keluarga atau komunal, tidak, tapi pada aspek individu. Jadi dalam peta Islamic Studies, bagian bidang ilmu yang kedua yang membahas tentang etika adalah filsafat. Lalu yang ketiga dalam Islamic Studies juga, etika ini menjadi bagian dalam tasawuf, ilmu para sufi ya, yang orientasinya mereka bukan kepada kebersatuan antara khalik dan makhluk, tidak, tapi kepada penyempurnaan akhlak. Ini tasawuf Sunni biasanya orientasinya pada akhlak. Jadi bisa kita lihat bahwa di dalam peta keilmuan Islam atau dalam Islamic Studies, persoalan akhlak ini atau persoalan etika itu dibahas di 3 bidang yang berbeda. Karena dibahas di dalam 3 bidang yang berbeda, tentu saja perspektif dan cara pandangnya dan teori-teorinya juga berbeda-berbeda ini. Ada yang akhlak dalam fikih, ada yang dalam filsafat, ada yang di dalam tasawuf. Nah, pada masa sekarang ini kalau menjadi bagian dalam filsafat ya yang kedua tadi, etika sebagai cabang filsafat di dunia Islam itu menjadi wilayah yang paling sedikit dibahas oleh para sarjana. Jadi atensi para sarjana persoalan-persoalan etika dalam konteks filsafat Islam, persoalan-persoalan filsafat yang lain, misalnya persoalan ketuhanan, persoalan epistemologi, lebih sedikit yang etika ini. Jadi dengan kata lain, wilayah kajian etika ini menjadi wilayah yang menjanjikan untuk orang-orang yang belajar filsafat Islam di problem yang selalu dari dulu ya berkembang, tetapi menjadi wilayah yang kurang menarik diteliti ya. Kenapa? Biasanya orang belajar filsafat Islam itu bicaranya kan memang tentang ketuhanan dan paling tidak tentang epistemologi ya, tidak sampai kepada etika atau tidak banyak lah. Berikutnya itu kalau kita lihat banyak perspektif sebenarnya dalam etika Islam itu. Saya mengajukan 2 saja di sini misalnya. Pertama perspektif yang dikenalkan oleh Majid Fahri, kemudian yang kedua ethical theories in Islam.